Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam toleransi buat kita semuanya. Oke bosku, di sini The Invest akan memberikan sedikit edukasi. Di sini kita sama-sama belajar ya. The Invest tidak merasa lebih pintar ya. Intinya kita sama-sama belajar. The Invest hanya berdasarkan pengalaman ya. Nah, di sini The Invest akan melakukan trading forex ya. Nah, langkah pertama, kalau kalian sudah membuka chart ya, misalkan kalian membuka chart pada dashboard ya. Nah, langkah pertama yang perlu kalian ketahui adalah membaca ke arah mana pergerakan marketnya ya. Apakah dia naik, apakah dia turun, ke arah manakah nanti harganya ya. Nah, penting sekali kalian memahami tentang fundamental ya. Nah, fundamental ini menyangkut mengenai berita ya, berita ekonomi makro, mengenai inflasi, PDB, suku bunga, mengenai kondisi industri, kesehatan perusahaan, mengenai geopolitik ya, dan lain-lainnya bosku ya. Itu sangat penting sekali karena itu mempengaruhi pergerakan harga pasar ya. Itu dulu bosku ya. Yang kedua baru ke teknikalnya ya. Kita paham dulu kemanakah dia arah pergerakan marketnya. Kalau bahasa pemula, kemana dia nanti candlenya, arah candlenya. Apakah dia akan naik terus, apakah dia akan turun terus ya. Apakah dia melakukan konsolidasi terlebih dahulu atau koreksi terlebih dahulu ya, baru akan melanjutkan tren, apakah dia akan reversal ya. Maka penting sekali kalian memahami terlebih dahulu tentang strategi fundamentalnya bosku ya. Nah, setelah kalian paham fundamental, baru ke arah teknikal ya. Itu yang kedua, teknikal bosku ya. Nah, contoh ya, kita membuka chart pada dashboard ya. Misalkan kita membuka chart pada dashboard ya bosku ya. Kita membuka chart pada dashboard ya. Oh, di sini ada sinyal buy. Ini teknikal bosku ya. Sambil jalan kita entry buy dulu ya. Kita mumpung ada teknikalnya di sini ya. Kita entry buy dulu perlahan ya. Oke, sambil jalan ya, sambil jalan bosku ya. Perlahan. Nah, kita buka dulu fundamental. Ini sambil jalan bosku ya. Selain kita membuka news ya atau strategi fundamentalnya, kita gunakan dulu teknikal perlahan di sini ya. Pertama kita buka dulu di bagian gold news ya. Di sini ada USD news ya. Lagi sebentar ada news dari NFP ya, ini ya bosku ya, NFP ya. Nah, lagi sebentar ada news NFP ya. Nah, kita ke arah gold news ya. NAV pukul 21.30 WITA berarti 20.30 WITA ya, WIB ya. Nah, pertama kalian perhatikan dulu yang terakhir di sini. Ini kemarin ya, kemarin di berapa ya? Bentar ya. Bukan yang kemarin, tunggu bentar ya. Ini masih di refresh ya. Kita refresh dulu ya. Kemarin ada news di turun dari harga 4.500 ya. Berarti kemarin ya Mas melakukan penurunan dari 4.500 ya. Nah, terus kita perhatikan juga beberapa news di sini di bawahnya. Kita perhatikan dulu biar paham dulu ya. Berarti kemarin sebelumnya di mentok di harga 4.500 ya, dia terjun ke bawah ya. Nah, di sini ada news mengenai harga emas menguat ya untuk hari ini di harga 4.473 ya. 4.473 di sini ya, 4.473 ya. Area sini ya, menguat sampai sini ya. Nah, berarti kalau ada news seperti ini, fundamental seperti ini, nah ketika dia di batas area support atau di batas area
demand ya, kita bisa entry buy ya, tunggu turun kita entry buy aja ya, itu bosku ya, karena menguat di harga 473. Walaupun kita entry sell ya, kita harus tetap menggunakan ketika harga ini belum disentuh ya, nah masih di bawah misalkan di kisaran 4460 sekian, dia masih posisi konsolidasi atau posisi koreksi atau posisi masih sideways ya, atau membentuk sebuah double top ya, naik dulu turun terus naik, turun naik itu aja bosku ya. Nah setelah ditembus, hati-hati untuk ATH ya, misalkan ini area ini ditembus ya, hati-hati untuk ke arah ATH dia ya bosku ya. Kalau posisi masih belum ada news berikutnya, belum ada, biasanya kalau ini ditembus ya kan marketnya ATH, nanti ada news terbaru ya, kalian wajib cek di sini ya, nanti sinyal ATH ada di sini ya. Oh kita profit di sini ya, TP-nya di sini ya, kalau bisa TP-nya di sini, kalau enggak kita TP di area-area ini aja bosku ya. Area-area resisten become resisten atau support become resisten, atau kita swing area batas-batas kirinya kita lihat bosku ya. Itu aja bosku ya. Oke, sampai di mana tadi ya? Saya lupa bosku ya, sampai di mana tadi ya. Kita TP aja dulu ini bosku ya. Biar fokus saya menjelasin bosku ya, biar fokus saya menjelaskan terlebih dahulu ya. Biar fokus, kita close aja dulu ya. Kita close dulu di batas swing ini ya, kita close aja ya. Close order ya. Oke, profit ya. Nah, biar fokus saya menjelaskan. Jangan entry dulu ya, kita fokus dulu menjelaskan ya. Sampai mana tadi bosku? Saya lupa jadinya bosku. Sampai mana tadi ya? Mengenai strategi fundamental. Oh ya, di bagian ini bosku ya. Nah, setelah dia mencapai atau menembus harga 4473 ya, perhatikan indikator HTH yang ada di sini ya. Perhatikan indikator HTH ya, perhatikan area supply di sini. Ini kan ada supply ya. Di teknikal nanti saya berikan tutor untuk teknikal di bagian dashboard forex info ya. Area supply-nya di titik-titik warna gold ini ya, area supply ya. Nah jika ini ditembus, kita perhatikan indikator apakah dia akan ATH kembali atau dia akan melakukan kenaikan kembali. Kita lihat dulu beritanya bosku ya. Biasanya kalau ditembus maka dia akan terus naik biasanya bosku ya. Rata-rata seperti itu bosku ya. Nah kalau masih di bawah harga sekian, naik lagi di bawah harga sekian, naik lagi di bawah harga sekian ya, kisaran ini saja bosku ya. Nah kita cenderung fokus ke entry buy ya, entry buy pada area swing ya, atau area support become resisten atau resisten become support ya. Nah bagian-bagian sini aja kita, itu di sini kita entry buy ya. Kalau melewati batas area ini kita entry sell dan TP di batas area demand ya, di area sini ya. Ini yang titik warna hijau ini adalah area demand ya, atas demand ini sini ya. Level support paling terendah ya di time frame M5 bosku ya, di time frame M5 bosku ya. Oke, paham bosku ya, paham ya. Nah mengenai ini bosku ya, jadinya kalau ada news seperti ini ya, harga emas menguat pada Jumat di harga 4473 ya. Nah, lebih baik kita ambil langkah open posisi buy ketika dia berada di bawah harga ini ya. Nih, dia berada di bawah harga ini ya. Itu aja bosku ya. Nah, misalkan dia berada di sini misalkan ya, kita entry buy. Terus dia tunggu turun dulu, kita entry buy lagi ya. Kenapa saya nggak mengizinkan entry sell ya? Bukan gimana ya? Boleh aja sih kalian entry sell di batas-batas area swing ini ya. Cuma untuk jangka panjang, untuk trade jangka panjang, untuk trade atau long trade ya, atau untuk pemula, biar nggak kebablasan ya. Artinya kalau kita entry sell misalkan, nah terjadi news harga emas sedang menguat ya, takutnya nanti dia ke arah follow the trend, naik terus, kalian sudah reversal nanti MC bosku ya. Lebih baik gunakan strategi fundamental yang ada aja. Kalau memang ini ada menguat di harga 4473, di harga 4473 misalkan 4473 ya, 4473 misalkan ya, di sini area sini ya, berarti harga emas di kisaran sini saja. Seandainya ini ditembus, kita perhatikan area
supply-nya atau swing area resistennya, area ini ya bosku ya. Ini ditembus, kalian perhatikan batas M15 ya. Kita ke M15 ya, kita ke M15. Nah, di area sini ya. Nah, itu misalkan ditembus, kalian perhatikan di M15 ya. Batas area batas area supply atau batas area swing dari resisten di kisaran ini bosku ya. Nah, kisaran sini misalkan ditembus, kita entry buy sampai batas sini ya. Jangan terus entry sell bosku ya. Jangan bosku, karena di fundamental sudah dikasih tahu bahwa menguat di harga kenaikan 4473 gitu bosku ya. Nah, kecuali kalau batas ini ditembus ya, kalian cek fundamentalnya terlebih dahulu. Apakah terjadi penurunan, harga merosot dari harga sekian menjadi sekian ya. Kita perhatikan batas area demand di sini ya. Berarti batas penurunannya mungkin di batas titik ini ya. Nah, ketika di batas titik ini, kalian cek fundamentalnya lagi. Apakah tetap tidak ada berita terbaru? Kalau belum ada berita terbaru, masih tetap dia merosot ke arasnya, kita entry sell lagi. Itu bosku ya. Itu caranya bosku ya. Paham bosku ya? Ini di M15 ya. Kita kembali ke M5 ya. Standarnya pakai M5 lebih enak bosku ya. Jadi seperti itu sistem kerjanya ya. Sambil jalan ke arah fundamental, kalian bisa menggunakan teknikal yang ada di sini ya. Teknikal yang ada di sini bosku ya. Nah, untuk strategi di sini ada buy ya. Sambil jalan bosku, buy 4473 ya. Kalau kita perhatikan di strategi fundamental masih bisa open buy di sini ya. Tapi abaikan dulu bosku ya. Kita fokus ke arah edukasi dulu ya, ke arah edukasi dulu bosku ya. Ini ke arah edukasi bosku ya. Fokus ke fundamental terlebih dahulu bosku ya, biar tahu ke arah mana pergerakan candlenya bosku ya, ke arah mana pergerakan pasarnya, ke arah mana pergerakan harganya nanti bosku ya. Jangan kita sudah kuat naik, kalian entry sell, udah tahu ATH terus entry sell MC bosku ya. Gitu bosku ya. Kita di sini sama-sama belajar bosku ya. Nah, ini untuk gold news ya. Ini untuk global gold news bosku ya. Terus kalian bisa perhatikan untuk USD news ke bawah bosku ya. Nah, di sini untuk hari Jumat 9 Januari ada news mengenai building permit dan NFV maupun unemployment rate ya. Ini fokus ke NFV ya bosku ya, mengenai industri ya. Di sini bosku ya. Nah, kalian bisa perhatikan perkiraan harganya ya, dari 64 ke 60 ya, terjadi penurunan bosku ya. Ketika terjadi penurunan, biasanya dolar melemah, emas naik ya. Itu biasanya bosku ya. Jadi kita perhatikan dulu pergerakan marketnya ya. Biasanya kalau NAV itu flooded trend di time frame M5 ya rata-rata bosku ya. Kalau kita entry buy di sini, kita profit di sini, TP aja di sini bosku ya. Ini masuk semua scalpingnya ya. Scalping buy dari sini kita entry, TP aja langsung di sini ya. Dapat sedikit nggak masalah ya. Sambil jalan kita menunggu fundamental yang tepat ya. Sambil jalan kita menunggu berita yang tepat atau strategi fundamental yang tepat ya. Itu aja bosku ya. Kalau memang sudah di batas harga 4473, kita langsung TP aja tadi di sini. Jangan nge-hold di sini bosku ya. Itu bosku ya. TP aja karena kita harus fokus atau harus yakin ke strategi pembacaan fundamental untuk berita terlebih dahulu bosku ya. Itu bosku ya. Nah, kita fokus saja ngambil angka entry buy ya ketika di bawah 4473 ya. Harga 4473 ya. Misalkan dia turun, nah sampai batas ini, harus batas ini kita entry buy. Gitu aja bosku ya. Itu aja kita strategi tradingnya. Jangan coba-coba kalian mengambil angka open posisi sell ya. Kalau para trader yang sudah berpengalaman mengenai teknikal sih nggak masalah itu kalian open sell karena sudah di batas area supply atau batas area resisten ya. Nggak masalah itu bosku ya.
Karena para trader yang sudah berpengalaman, dia bisa kontrol psikologi pertama, dia bisa kontrol kesabaran, dia bisa cut loss masalahnya ya. Kapan dia akan mengambil langkah cut loss, kapan dia akan mengambil langkah untuk entry kembali, untuk misalkan dia entry sell, ini cut dulu, entry buy gitu misalkan bosku ya. Kalau kita sebagai pemula atau baru berkecimpung di dunia trading ya, saran di invest jangan mengambil langkah untuk entry sell ketika ada news kenaikan harga ya. Misalkan di emas nih menguat di harga sekian, kalian fokus entry buy. Ketika dia berada di bawah, kita fokus entry buy. Nah, kecuali ketika sudah penembusan area demand ya, misalkan ditembus area demand di sini ya, ditembus area demand di sini ya. Nah, kalian harus buka fundamental kembali ya. Nah, ketika fundamentalnya bilang emas terjun ke bawah, kita bersiap untuk cut loss terlebih dahulu, kita entry sell. Itu ya bosku ya, strateginya untuk fundamental bosku ya. Nah, baru bisa kita melakukan trade jangka panjang, long trade ya, sampai batas-batas ditentukan, misalkan di batas area, kalau sell di batas area demand atau batas swing ya. Itu aja bosku ya. Atau di batas area liquidity ya, di batas demand jika terjadi liquidity ya. Itu bosku ya, kalau kita mengambil langkah untuk TP nya, kalau kita ambil langkah sell ya. Itu aja bosku ya, untuk edukasi fundamentalnya yang ada bosku ya. Nah, sambil jalan menunggu fundamental, kalian bisa mengikuti teknikalnya ya. Oke, teknikalnya kita ikuti ya bosku ya. Kalau ini sudah lagi sebentar NAV ya. Nah, terus kita ke bagian teknikal ya. Kalian buka dashboard forex info ya. Kalian buka untuk trading forex info ya. Nah, kalian buka bagian dashboard forex info. Di sini ada beberapa strategi pengenalan dan maupun penjelasan ya. Nah, pengenalan dan strategi dashboard sudah akan diupload ya. Di sini nanti ada videonya ya, biar kalian paham mengenai teknikal, support resisten, terus garis trend lain akan ke arah ini ada scalping sell ya, kan bener ya, ke arah fundamental ya bosku ya. Kita sambil jalan aja bosku ya, sambil jalan saja bosku ya. Ini scalping sell ya, 4473 ya, mentok di 4473. Di sini ada kita SL nya, di sini area sini SL, terus area TP di sini TP1, dan terus TP2 di sini ya, gitu bosku ya. Sambil jalan aja bosku. Sebenarnya sih saya tidak memperbolehkan untuk mengambil langkah sell ya kalau fundamental berbicara sebenarnya, tapi ini sambil jalan ya, sambil menemukan fundamental yang pas. Karena kalau kita perhatikan di bagian fundamentalnya masih di posisi itu aja bosku ya, di 4473 kisaran itu aja bosku ya. Oke, kalau strategi ini kan scalpingnya bosku ya, scalpingnya jalan ya. TP1 di sini, TP2 di sini ya. Kita ke mana tadi ya? Sampai mana tadi? Lupa jadinya bosku. Karena saya trade sambil menjelaskan ya, kecuali fokus di trade ya. Oke, kita ke bagian teknikal ya. Bagian teknikal di sini ada video pengenalannya, nanti kalian bisa tonton di sini, dimana support resisten versi F1 nya itu yang mana, terus support resisten zona level supply dan demandnya, zona demand sama zona supply di mana ya, yang mana di dashboard chart di sini ya. Nah, terus di sini ada auto trend line ya. Kalau auto trend line yang ini di ini ya bosku ya, nanti kalian di pengenalan sudah ada di sini nanti bosku ya, yang mana ya. Di sini baru kalian memahami masalah kalau trend line cenderung ke arah trend, akan ke arah mana. Ini baru kalian pahami teknikal ya. Di sini ada beberapa pola candle juga. Di sini ada juga indikator ATH, ATL. Di sini ada juga videonya. Di sini juga ada pola shooting star, hammer dan sebagainya. Seperti di sini ada hammer, entry buy gitu misalkan bosku ya. Itu bosku ya. Oke. Di sini sudah lengkap sekali. Nanti kalian bisa cek di dashboard info untuk memahami masing-masing indikator yang ada di sini ya, biar nggak bingung ya.
ini apa fungsinya, ini apa fungsinya, biar nggak bingung ya. Ini sebenarnya fungsinya ini global ya bosku ya, secara umum saja ya, biar mudah kalian memahami ya. Kalau memang tidak mau ribet ya ikuti aja ini bosku ya. Kalau kalian tidak ingin ribet, ikuti aja yang ada di sini saja. Itu aja bosku ya. Tapi saran DNIPES sih fundamentalnya dulu fokus ya. Itu bosku ya. Ini bosku ya. Kalian pahami teknikal di sini ya, pengenalannya di sini ya. Pahami dulu di bagian pengenalannya ya, support resisten, trend lainnya ya, terus pola candlenya, pahami dulu. Di sini juga ada contoh penggunaan fundamental ya. Itu aja sih bosku ya. Untuk ini untuk teknikalnya ya. Sama halnya seperti di sini ya. Di sini juga ada batas support ya. Oh, udah TP di sini bos ya. Udah disentuh TP-nya, kita langsung close ya, karena indikator sudah menghilang ya. Nah, ada TP ya bosku ya. Kita langsung close saja ya. Kita di TP1 ya. TP1 bosku ya. TP1 di sini ya tadi ya. Oke. Gampang kan menggunakan teknikal ini bosku ya. Kalau misalkan contoh di sini ya bosku ya. Ini contoh ya. Misalkan di sini misalkan trend sinyal atau reversal sinyal ya. Biasanya kalau trend sinyal, kalau reversal sinyal, khususnya trend sinyal di sini. Misalkan sinyal buy di harga 4468 ya, misalkan ya. Biasanya di sini misalkan di sini sinyalnya buy ya. Nah, buy di harga 4468. Nah, cuma candlenya sudah berada di bawah misalkan ya. Nah, kalian perhatikan stop lossnya dan take profitnya ya. Kalau masih jauh stop loss sama take profitnya, kalian bisa entry ya. Perhatikan win rate yang ada di sini ya. Kalau memang memungkinkan win rate-nya bagus, bisa langsung entry ya. Kalau tidak ya tunggu dulu di batas area entry-nya ya. Misalkan buy di harga 4470 ya. Sedangkan candle sudah ada di sini ya. Misalkan di sini ya. Kalau trend ya, misalkan trend ya, buy di harga 4473 gitu misalkan ya. Sedangkan candle sudah ada di sini ya. Perhatikan area stop loss dan take profitnya ya. Kalau masih posisi sedikit jauh atau dekat ya, kalau masih posisi jauh, kalian misalkan TP-nya masih posisi jauh ya, kalian bisa open posisi mengikuti sinyal di sini ya. Tapi perhatikan win rate-nya ya. Kalau win rate-nya di bawah 50%, kecil sekali ya, abaikan saja sinyalnya bosku ya di sini ya. Itu bosku ya. Gampang kan? Nah, di sini juga ada live trading ya, live trading dengan AI ya. Di sini kalian bisa mengikuti seperti Trabar ya, trading bareng ya di sini ya. Kalian bisa mengikuti trading bareng. Kalian juga bisa mengikuti komentar-komentar para ahli trader AI ya di sini ya. Di sini ya. Kalian bisa mengikuti apakah dia buy, apakah dia sell. Nah, tapi saran DNIPES ikuti yang ada di sini ya, yang diprediksi sinyal komentar terbaik ya. Jika sinyal komentar ini istilahnya memungkinkan untuk dimunculkan ke dalam sinyal, maka ini akan muncul buy atau sell ya. Dan ada TP dan ada SL-nya juga di sini ya. Itu aja bosku ya. Gampang kan bosku ya. Nah, untuk teknikal ya, saya bahas sedikit ya. Tapi kalau pengguna dashboard forex ya, kalian bisa tonton video yang ada di sini nanti ya. Nanti baru kalian paham ya, mana support resisten di area itu, yang mana area support resisten level supply dan demand, biar paham mengenai konsolidasi marketnya, koreksi marketnya. Ini videonya di sini dia bosku ya. Ini videonya di sini. Itu bosku ya. Biar paham semuanya ya. Nah, yang auto trend line ini, yang ini bosku ya, auto trend line ini ya, yang warna biru sama merah ini ya, auto trend line-nya bosku ya. Nah, yang ini sangat berpengaruh sekali, auto trend F2 ini ya. Ini kalian bisa membaca konsolidasi atau koreksi atau breakout palsu ya. Biasanya kalau gagal breakout palsu atau breakoutnya palsu, dikira penembusan, ternyata masih reversal, ini punya bosku ya. Nah, kalian bisa pelajari jika ada kepalsuan breakout, maka dia akan warna oranye gitu misalkan bosku ya, garis putus-putus oranye gitu bosku ya. Kalau cenderung dia akan benar-benar dia naik, dia akan warna
hijau langit ini bosku ya, biru apa namanya ini bosku ya. Di sini juga ada bosku ya. Nih garis putus penuh, oranye hijau laut muda nih. Ini bosku ya. Itu bosku ya. Paham bosku ya mengenai gambaran ini bosku ya. Di sini juga kelihatan jelas sekali ya kalau garis tren. Nah, kalau untuk jangka panjang ke arah tren, tapi trennya tidak terlalu signifikan dia. Kalian bisa perhatikan ya dari tetap ada floatingnya di sini ya bosku. Kalau ke arah naik misalkan bosku kelihatan bosku. Kalau dia naik sekali beda lagi ceritanya bosku ya. Dia mungkin gambarannya ke sini ya. Itu bosku ya. Ini penjelasan ini ada di sini ya, ada di sini ya. Dinvest tidak mau menjelaskan panjang lebar di video mengenai strategi fundamental, penjelasan fundamental atau edukasi fundamentalnya, atau mengenai strategi technical analisa di sini ya. Tidak mau bosku ya. Kalian bisa lihat video yang ada di sini saja bosku ya. Untuk ininya bosku ya. Ini kalau support resisten F1 ini yang ini punya bosku ya. Dia berada di kisaran ini aja ya. Merah dan biru ya. Dia masih berada di kisaran sini-sini saja. Kisaran sini-sini saja. Ini batas support resisten, support ya. Bisa kalian tulis support 1, support 2, support 3 pada batas area ini ya. Kalau resisten, level resisten tertinggi di periode M5 ini ada batasnya ini ya, yang disebut sebagai supply di batas ini ya, yang warna titik-titik ini ya bosku ya. Oke, itu aja bosku ya. Di sini sudah lengkap sekali, nanti videonya akan terus diupload bosku ya. Gampang ya, sambil jalan kalian bisa ikuti ini aja, sinyal ini ya, sinyal yang ada di sini aja bosku ya. Gampang sekali di sini bosku ya. Tinggal ikuti gas, lihat WR ya, jangan lupa di SL ya. Kalau emang di sini kena SL, jangan lupa di stop loss ya. Wajib stop loss sebenarnya bosku ya. Para trader yang sering MC, para trader yang sering loss stall itu biasanya tidak punya stop loss ya. Itu bosku ya. Nah, kembali ke fundamental bosku ya. Kalian harus wajib fokus ke fundamental terlebih dahulu biar paham mengenai kemanakah arah pergerakannya ini, apakah dia naik, apakah dia turun ya, akan kemanakah dia. Nah, seperti di sini dia beritanya menguat di harga 4473 ya. Kalau memang nggak ada berita seperti ini, jangan coba-coba kalian open sell terus di harga sudah dilewati harga ini, kalian terus open sell ya. Jadi invest tidak diizinkan ya. Kalau ada penembusan area supply area sini atau area di atas ini ya, takutnya dia ke arah HTH masalahnya. Nanti ada news susulan, nanti ada berita susulan jadinya bosku ya. Nanti kalian MC ya, belak-belasan terus jadinya, open sell kacau bos. Lebih baik open posisi buy pada harga terendah di bawah harga ini bosku ya. Misalkan di harga resisten become support become resisten di batas-batas swing ini ya. Ini batas-batas swing namanya bosku ya. Ini batas swing area itu bosku, atau di area demand ya. Kalau emang belum ditembus area demand ini ya, kalau ada penembusan area demand ini, kalian bisa langsung SL dan ikuti sell ke arah TP di area level support paling terendah berikutnya atau di area demand berikutnya di sini ya. Perhatikan fundamental terlebih dahulu, klik fundamentalnya di sini. Apakah ada news lagi kah gitu misalkan bosku ya, apakah ada news kok turun ya, klik aja di sini. Oh, kalau ada berita emas merosot di harga sekian gitu, ada, yakin dah sell, entry sell jangka panjang gitu bosku ya. Caranya bosku ya. Nah, ini kalau teknik analisa yang kedua di sini ya. Tadi saya sempat singgung mengenai teknik analisa yang ini ya, yang dimaksud teknik analisa yang mengenai batas swing area, resisten become support. Di sini masih belum ada resisten become supportnya ya, masih support to support ya kalau di M5 bosku ya. Nah, karena masih konsolidasi, harga masih konsolidasi ya, di kisaran 473 aja bos, 473 aja ini masalahnya bosku ya.
Kalau mau entry, kita tunggu bawah entry buy. Kalau nggak mau ribet, ikuti teknikal yang analisa yang ada di sini. Itu aja bosku ya, simple, mudah dan sangat sederhana. Oke, ini hanya merilis dashboard versi 4 ya. Semoga bermanfaat dan ini bisa di order bosku ya. Cuma di bagian edukasi yang ada di sini, teknikal di sini akan segera diupload ya, mengenai pengenalan strategi ada di video ini. Oke, nanti beberapa edukasi akan terus diupload sampai beberapa video yang ada di sini ya. Itu bosku ya. Nah, di sini sudah terlihat jelas sekali ya, kalau auto trend line ini bisa melihat kepalsuan atau gagal break ya, ditembus malah reversal, bisa sangat mudah melihatnya bosku ya. Di sini ya. Di sini kalian bisa melihat garis siksaknya juga ya. Di sini ya. Warna salmon ya, warna salmon jangka pendek ya. Ini berarti garis siksaknya menandakan trading jangka pendek di sini ya. Salmon berubah jadi merah, ini masih warna salmon ya, agak ke oranye gelap, agak ke oranye gelap-gelapan ya. Ini bosku ya, ini bisa trade jangka pendek, udah lengkap sekali sini bos ya. Kalau marketnya THL, langkah apa yang kita lakukan, klik aja di sini. Itu bosku ya, sudah lengkap bosku ya. Cuma saya memberikan edukasi mengenai cara trading yang benar ya, yang tepat ya. Di sini sama-sama belajar ya, bukan DNPS menganggap diri DNPS selalu benar, tidak ya. Langkah pertama hanya memberitahu berdasarkan pengalaman ya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah pembacaan fundamental terlebih dahulu, biar tahu dulu harga pergerakan candlenya bosku ya. Setelah itu baru yang kedua itu baru kita ke arah teknikal ya, baru pahami teknikal. Oh, sudah tahu ini ke arah buy nanti di 473, berarti kita harus batas supportnya dulu, ke batas area supply-nya. Kalau sudah menyentuh support di harga level di bawah itu, kalau belum ada news berikutnya, kalian bisa entry buy ya, karena news berkata, karena berita berkata seperti itu bosku ya. Kalian harus lebih yakin, percaya kepada berita ya, news ya, fundamental ya. Itu bosku ya. Pertama itu, yang kedua baru pakai ini ya, fundamental teknikalnya ya. Tapi sambil jalan menunggu itu, alangkah baiknya kita pakai ini scalping buy lagi ya, kita entry buy perlahan ya. Sebenarnya sudah di 4473 di sini ya, takutnya dia turun dulu ya. Kita perlahan entry-nya ya. Kalau sudah di tengah-tengah harga, misalkan di sini sudah harga 4473 ya. Nah, sudah dekat sekali dengan harga 4473, jadi kita harus perlahan entry-nya ya. Takutnya dia turun, kita entry lagi, turun lagi, kita entry lagi. Itu bosku ya. Misalkan satu candle ini turun, jangan dibarbarin bosku ya. Jangan di entry, jangan gitu dulu, santai dulu bos, pelan perlahan. Ini bosku ya. Karena kalau kita lihat di fundamentalnya di dekat 4473 ada area sini permasalahannya bosku ya. Itu masalahnya bos ya. Takutnya ini cenderung turun sampai sini, setelah sini kita entry buy lagi ya. Kalau memang ditembus SL nya kita stop loss lagi bosku ya. 473 kita close ya bosku ya. Padahal TP nya sih di sini sebenarnya, tapi fundamental berbicara bosku ya. Tapi nggak masalah sih kalau mau sampai ini, kan ada TP1 TP2 di sini ya. Cuma fundamentalnya berbicara nih masalahnya. Itu bosku ya. Seandainya fundamentalnya misalkan di harga 4747, kita bisa hold ya. Kita yakin dengan fundamentalnya kan, nggak sedikit sulit ya. Itu bosku ya, itu cara pembacaannya. Ini sebagai edukasi aja bosku ya. Kita perhatikan fundamentalnya kisaran ini ya, menyangkut di sini aja ya. Mencapai 47330 ya, kisaran sini aja ya kan. Lama trade-nya jadinya bosnya, karena ada floating lagi bosku ya. Gitu bosku, ini menjadi lama trade-nya karena ada floating. Kalau ini turun lagi kita entry buy sedikit demi sedikit ya, per layer sedikit demi sedikit. Itu bosku ya, ini hanya sebatas edukasi bosku ya. Lama trade-nya jadinya bosku ya. Biasanya di invest trade biar nggak ketemu floating minus bos. Itu bos ya. Kita harus entry perlahan jadinya bosku ya.
kita lama tradingnya nih ya, takutnya ada floating minus ya, takutnya kalau memang turun lagi kita entry buy lagi dan entry buy lagi gitu jadinya bosku ya. Kecuali nanti kalau kita entry buy ada penembusan area-area area-area supply, resisten, batas resisten paling tertinggi ya, batas resisten tertinggi di area zona ini di time frame M5 ini ya, kita bisa hold ya bosku ya. Ini sorry dia naik truk langsung longsor, biasanya kan volatilitas market tinggi kan seperti itu ya. Kalau memang dia naik dia stres gitu dia bosku ya, terjun bebas biasanya dia bosku ya, sorry naik ke angkasa biasanya langsung dia bosku ya, nggak pelan-pelan gini bosku ya. Ditembus ini baru yakin dah ini pasti akan ke arah buy, itu baru bisa hold ya. Kalau masih begini karena news berkata ya, ini lama entry-nya lagi, lama trade-nya jadinya bos ya, karena akan entry per layer jadinya bos. Kalau ini turun bosku, kalau ini turun lama gini ya bosku ya. Videonya lama jadinya bosku ya, itu bosku ya. Nanti ada floatingnya di sini nanti ya bos ya. Oke, ini mungkin The Invest cukupin videonya bosku ya. Ini sebatas memberikan sedikit edukasi ya. Kita di sini sama-sama belajar bosku ya. Di sini kita sama-sama belajar ya. Kalau The Invest ada salah kata, The Invest mohon maaf sebesar-besarnya, karena yang namanya manusia tidak luput dari sebuah kesalahan bosku ya. Oke, cukup bosku ya. Ini videonya sudah hampir sejaman ya, sudah memorinya sudah hampir 1 giga kalau nggak salah video ini ya, udah besar, lama upload ke YouTube-nya ya. Nah ini bisa entry buy lagi ya, kalau turun lagi di sini batas-batas sini ya. Nah, kita bisa entry buy lagi, perlahan buy-nya bosku ya, gitu bosku ya, gitu caranya bosku ya. Nah ini ada floating minus jadinya bosku ya, seperti kata The Invest ya tadi ya. Kalau harga di 4473 ini sudah didekati, lebih baik skip dulu atau tunggu dia turun di batas area support di sini ya. Misalkan dia turun disentuh, kalau memang disentuh pasti kita entry buy di sini. Di sini kita bisa entry buy area-area sini, karena kita cenderung SL-nya dekat ya, mengurangi kerugian ketika kita kena stop loss ya di sini ya. Kita entry buy di sini, kalau disentuh di sini lah SL aja langsung. Kalau kuat modalnya ya floating minus jadinya sampai SL di sini jadinya. Tapi The Invest tidak mengajarkan untuk floating minus ya, tidak mengajarkan ya. Gimana pun caranya ketika kita entry, walaupun ada pergerakan koreksi sedikit ya, atau floating minus sedikit ya, langsung dia naik terjun gitu misalkan ya, mengajarkan seperti itu bosku ya. Itu bosku ya, cara trade-nya seperti ini ya bosku ya. Paham ya bosku ya, paham ya maksud invest ya. Kalau dia turun lagi kita entry buy lagi, gitu jadinya bosku ya. Pantasnya kita TP aja dari sini bosku ya, karena 4473 ini sudah didekati masalahnya. 4473 ini sudah didekati masalahnya bosku ya. Kalau entry seperti ini lebih enak di live bosku. Misalkan di live TikTok misalkan ya, kita live di sini bisa jangka panjang, trade buy, turun lagi kita buy, turun lagi kita buy, berapa layer aja dibuka gitu maksudnya bosku ya. Saya entry kedua di batas swing sini ya, resisten become support di sini ya. Nih resisten tarik garis di sini ya. Kalau mau entry lagi di batas area sini ya, batas area sini ya, tapi area sini sudah dekat dengan SL ya sebenarnya bosku ya. Nah kan ada floating jadinya bosku ya. Ada
floating jadinya ini ya, karena di fundamental 473 ya. Nggak masalah sih ya, sambil mengajarkan juga ya, memberikan edukasi juga ya. Ini lama videonya jadinya bos, lama videonya jadinya nih. Oke, kita entry buy lagi. Sudah mendekati ini masalahnya bos ya, sudah mendekati ini ya. Entry buy lagi. Lama videonya jadinya bos, karena time frame M5 ya, salahnya bos ya. Kalau mendekati ini lagi, menyentuh ini, kita entry buy lagi ya. Karena sudah mendekati harga 443, 473, pada saat kita TP di sini tadi ya. Nah, gak apa lah bosku ya. Sekedar memberikan edukasi ya. Nah, kita entry lagi. Oke. Sesuaikan dengan modal bosku ya, jangan asal ngegas aja bosku ya. Kita entry buy di sini ya, area sini ya. Oke, entry lagi. Lama trade-nya jadinya bos ya, ada floatingan minus jadinya ya. Ini pasti profit ya, yakin dah profit ini bosku ya. Dia masih konsolidasi di area sini doang bos ya. Nah, kan? Kalau udah TP seperti ini, kita TP aja langsung boleh juga bosku ya, untuk menghindari apa namanya, biar bisa kita menunggu sinyal lebih terbaru lagi bosku ya, yang lebih baru lagi bosku ya. Atau kita ulangi, kalau dia turun lagi kita ulangi entry buy-nya dari bawah ya bosku ya, bisa juga seperti itu bosku ya.
lama videonya jadinya bos. Kalau ini cocoknya live bos. Kalau entry seperti ini cocoknya kita di live bos. Oke, di sini DNP sekedar memberikan ini aja ya, edukasi ya. Kita TP aja langsung bos ya, nggak masalah bos ya. Kalau dibiarkan sih nggak masalah, videonya lama ini bos ya, sampai nyentuh di sini area sini ya bosku ya. Kita TP aja bosku ya, oke? Kita cari cuan tipis-tipis saja bosku ya. Ini hanya mengajarkan atau memberikan edukasi untuk pemula bosku ya, atau para trader yang sering MC atau yang sudah kena psikologi ya, bingung menentukan arah pergerakan candlenya bosku ya. TP aja dulu. Kalau ini masih bertahan sinyalnya, nah kita tunggu turun dulu sampai batas sini ya. Kita tunggu turun dulu biar memaksimalkan profitnya ya. Nah kalau ini turun dulu sampai batas area sini, kita bisa entry buy dari sini ya. Kalau masih bertahan sinyalnya bosku ya, biasanya kalau memang tidak memungkinkan sinyalnya otomatis menghilang ini ya. Itu bosku ya, gitu cara trade-nya bosku ya. Kalau tadi kita biarkan sih nggak masalah sih sebenarnya bosku. Kalau kita perhatikan di fundamentalnya ya memang buy di sini, cuma masih mendekati di harga ini ya. Takutnya terus terlalu lama konsolidasi, terlalu lama koreksi dan sebagainya, videonya jadi lama bosku ya. Ini sangat cocok untuk live ya. Kalau entry seperti ini di live trading lebih cocok di sini ya. Jadi bisa banyak dapat gift ya. Itu bosku ya. Oke, itu aja bosku ya, edukasi dari The Invest. Kita di sini sama-sama belajar bosku ya. The Invest tidak merasa lebih pintar, The Invest tidak merasa lebih menggurui. Yang jelas kita sama-sama belajar. Kalau ada salah kata, The Invest mohon maaf sebesar-besarnya. The Invest undur diri. Salam profit. Bye bye.